Ada. Berapa orang? 2. Atas nama siapa? Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, jadi alangkah baiknya bisa berdoa. Dalam hal ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik. Selanjutnya kita akan belajar hari ini dengan materi keunggulan dan keterbatasan antara apa? Serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Ya, bagaimana, ada yang sudah dengar apa itu pelaku ekonomi? Ya, bagaimana? Belum pernah? Ada yang tahu apa aja peran dari pelaku ekonomi itu? Orang yang membuat, ya, orang yang membuat, orang yang memproduksi. Oke, permintaan, penawaran. Apa lagi? Ya, jadi secara umum kegiatan ekonomi atau pelaku ekonomi itu adalah kegiatan di mana ada produksi, ada konsumsi, dan ada distribusi. Jadi seperti yang ada pada badan atau struktur yang tampil di layar di depan. Jadi silakan coba perhatikan materi yang akan kita pelajari hari ini sebagaimana yang sudah Pak Guru tampilkan ya pada layar di depan. Jadi nanti pelaku ekonomi itu diantaranya yang akan kita bahas adalah masalah permintaan dan penawaran. Kemudian pengertiannya, faktor yang mempengaruhi, kemudian potensi ekonomi masing-masing negara, kemudian pengelolaan sumber daya ekonomi dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah kegiatan belajar mengajar, maka siswa diharapkan satu dapat menjelaskan pengertian permintaan dengan benar, kemudian dua dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, tiga dapat mendeskripsikan dampak tingginya permintaan suatu barang, empat memberikan contoh barang-barang yang selalu fluktuatif dalam harga. Jadi dalam hal harga. Kemudian yang kelima dapat menjelaskan pengertian penawaran. Kemudian yang keenam dapat menjelaskan macam-macam permintaan. Yang ketujuh penawaran ya. Yang ketujuh menyebutkan faktor yang mempengaruhi kebutuhan penawaran. Kemudian yang kedelapan dapat mendeskripsikan dampak penawaran. Kemudian yang kesembilan dapat membandingkan faktor yang mempengaruhi pelaku ekonomi secara kritis. Kemudian yang ke-10 dapat menyebutkan contoh barang atau komoditas yang diminati produsen dan kemudian model atau metode yang akan kita pakai hari ini adalah diskusi terbuka dengan model cooperative learning. Ya,
media dan alat pembelajaran. Jadi gambar, oke. Jadi gambar-gambar yang berkaitan dengan pelaku ekonomi, baik itu permintaan atau penawaran, oke. Kemudian nanti baik yang ada di buku, kemudian yang ada di video dan sebagainya. Kemudian alatnya, kita menggunakan komputer, yaitu notebook, LCD dan lain sebagainya. Kemudian sumber belajar kita adalah buku IPS kelas 8, kemudian video pembelajaran pelaku ekonomi, kemudian worksheet atau lembar bahan ajar, kemudian modul IPS kelas 8 semester genap ya, atau semester kedua, yaitu keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran kegiatan ekonomi, dan juga sumber-sumber lainnya yang ya. Baik, jadi selanjutnya kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu materi pembelajaran yang pertama adalah permintaan dan penawaran. Silakan bisa dilihat pada layar, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan bisa juga ditanyakan. Supaya pembelajaran kita hari ini bisa lebih kita pahami dan juga bisa kita dalami, barangkali kita akan langsung mencoba melakukan kegiatan ya, dengan nanti kita akan buat kelompok, kemudian nanti kita akan coba menjawab teka-teki silang terkait dengan materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Oke. Jadi silakan Pak Guru mau mengatur dulu untuk membuat kelompok, karena jumlahnya di sini berapa orang? 10 orang. Jadi ya 3-3, hanya satu kelompok yang anggotanya 4 orang. Ya. Jadi oh, 9 orang ya, pas berarti 3 kelompok. Ya. Bagaimana kita mau bagi kelompok, secara acak atau secara penentuan kita dengan kita terus berhitung dari 1 sampai 3. Ya. Oke, baik. Ya. Berarti silakan berhitung hanya sampai 4 aja ya. Saya mulai dari yang paling kiri, dari Azhar. Silakan berhitung. Kalau misalnya 3 sampai 3, kalau sudah sampai 3 berhitung lagi ulang 1 ya. Ngerti? Paham? Nah, ini Pak Guru contohkan. Berhitung mulai 1, 2, 3. Kan sudah sampai 3. Kembali ke 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, artinya yang 1 berarti kelompok 1, yang 2 kelompok 2, yang 3 kelompok. Kan karena jadi 3 kelompok. Jadi begitu supaya adil. Ya, baik. Jadi supaya kita belajarnya hari ini lebih semangat, sebelum kita mulai ke materi, maka kita akan mencoba bernyanyi bersama-sama. Ya, kita akan menyanyikan lagu Bukan Lautan, Hanya Susu. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke, siap semuanya. Kita nyanyi sama-sama. Semuanya ikut. Ya,
ke materi pembelajaran, yaitu tentang penawaran dan permintaan, kemudian hukum penawaran dan permintaan, dan pelaku ekonomi. Ya, jadi seperti yang sudah Pak Guru sampaikan tadi, supaya pembelajaran kita lebih serius dan lebih semangat, jadi kita akan mencoba menjawab teka-teki silang yang sudah Bapak Guru siapkan, ya. Tetapi sebelumnya tentunya kita akan membentuk kelompok. Jadi modelnya seperti tadi. Jadi Pak Guru akan menunjuk temanmu yang paling pojok kiri untuk berhitung 1 sampai 3, karena ya teman kita tidak lengkap, jadi kita hanya bisa membuat kelompok 3 kelompok. Jadi silakan langsung mulai berhitung, mulai. 1. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ya, lanjut. Ya, jadi silakan mengatur dirinya dengan kelompok yang sudah bagi tadi, yang mana yang nomor 1 dengan nomor 1 silakan gabung, kemudian yang dapat nomor 2 gabung dengan yang nomor 2, dan yang ketiga dengan yang ketiga. Silakan. Diatur. Ya. Baik, jadi supaya pembelajaran kita tentang peran pelaku ekonomi lebih mengena, langsung Pak Guru kasih permainan, yaitu dengan coba menjawab teka-teki silang yang Pak Guru sudah siapkan, ya. Jadi kelompok 1 tadi ya, jatuh pada Azharuddin dan kawan-kawan. Ini teka-teki silangnya bisa ada. Jadi silakan mencari semuanya. Jadi saya bagikan 4 ini. Jadi yang 1 nanti yang khusus untuk diisi dengan jawaban yang tepat, oke, atau yang benar. Jadi yang itu semuanya mencari boleh. Ya, jadi silakan. Jadi teka-tekinya seperti biasa, ya, teka-teki silang. Jadi ada menurun dan juga ada rendah. Kemudian kelompok yang kedua tadi Randy dan 3 orang. Tidak mudah dulu. Ya, silakan nanti mencari. Jadi nanti yang satunya ini untuk menjawab tidak, kalau sudah semuanya tepat, ya. Artinya ya teka-teki silang. Sebentar Pak Guru pandu. Ya, selanjutnya ya, untuk kelompok yang ketiga, yaitu Uswatun Khairani dan kawan-kawan. Ini dia tidak punya pasangan. Ya. Jadi ini. Oke, sebentar dulu sebelum lanjut. Ya, mohon perhatiannya ya sebelum dilanjutkan. Jadi di sana tadi Pak Guru sudah membagikan teka-teki silang masing-masing dengan judul yang berbeda, ya. Untuk kelompok 1 apa dapatnya? Tommy, coba silakan. Yang di atas itu peran pelaku ekonomi. Ya. Yang kelompok 1 dapat teka-teki silang dengan tema apa? Peran pelaku ekonomi. Ya, jadi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kelompok 2 dapat apa? Dapat tema apa? Pendistribusian atau retribusi. Apa? Ya. Retribusi atau pendistribusian pendapatan nasional. Kemudian yang kelompok yang ketiga dapat tema apa? Perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Ya. Jadi kelompok yang ketiga dapat perdagangan antar daerah dan
Ya, silakan bisa dimulai. Jadi tinggal dibaca di sana apa namanya petunjuknya. Untuk yang pertama kan ada sudah tertera di sana dari nomor berapa ke nomor berapa. Jadi silakan mau mulai dari yang mendaftar atau memulai dari yang menurun, silakan. Ya. Wah. Ya, coba minta perhatiannya sebentar ini supaya mengerjakannya lebih efektif, lebih efisien, jadi lebih teratur. Jadi silakan cari mana yang paling gampang dulu diisi. Karena nanti dia akan nyambung, baik itu mendaftar atau menyilang. Misalnya nomor 2, belum saya tahu jawabannya. Lanjut ke nomor 3 mendaftar. Misalnya si A kelompok 1 mulainya dari yang menurun atau mendaftar. Terserah mau pilih yang mana. Saya sukanya yang mendaftar terlebih dahulu yang saya kerjakan. Dialog dulu yang mendaftar aja yang dicari jawabannya, ya. Dicari apa? Nanti jawabannya kira-kira di teka-teki silang itu. Kalau misalnya nomor 2 belum ditahu, belum ada bayangan apa yang akan jadi jawabannya, lanjut nomor 3 dibaca terus begitu. Kalau misalnya menurut yang akan didahulukan boleh, jadi bebas. Oke? Jadi mau memulai dari yang mendaftar atau menurun. Ya, silakan. Kita? Ya, silakan dilanjut. Kemudian siapa yang sudah selesai langsung kita presentasikan, ya. Sambil yang lain bisa sambil bekerja, tapi temannya yang sudah selesai langsung presentasi ke depan. Apa? Ya ini Ya, jadi karena teman kelompoknya ada yang sudah selesai, mohon perhatiannya sebentar, nanti dilanjutkan untuk kelompok yang lain. Jadi temannya mau presentasi dulu, biar kelompok yang lain juga nanti bisa mendapat contoh dan juga mungkin ada yang bisa diambil dari teman kelompoknya yang mau presentasi. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Silakan diperhatikan semuanya dulu kelompok yang lain, supaya nanti kelompok yang lain juga akan mempresentasikan hasilnya seperti temannya yang di depan, ya. Silakan. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut distribusi. Ya, bagaimana kelompok 1 ada tanggapan? Sudah pas? Ya, lanjut. Salah satu potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah yang menjadikannya mampu menghasilkan barang lebih mudah dan cepat adalah teknologi. Iya, bisa juga teknologi yang menghasilkan cepat, ya. Itu katanya ya bisa. sumber daya alam adalah pihak yang memiliki dua peran, yakni penggunaan barang atau jasa dan sebagai penyedia faktor produksi disebut RTK. Konsumen. Ya, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi kita berikan
A plus dan tepuk tangan yang paling meriah untuk untuk kelompok 1 karena dia kelompok 1 dan yang pertama bisa menyelesaikan latihannya atau lembar kegiatan menjawab teka-teki sidangnya. Silakan kita kasih tepuk tangan. Ya, kemudian silakan boleh untuk kembali ke tempat kelompok 1. Selanjutnya tadi sudah kita mendapat presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok yang lain. Selanjutnya yang terakhir dari ini kesimpulan. Jadi apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini dari materi peran pelaku ekonomi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Silakan. Silakan siapa aja boleh mengangkat tangan. Mau 1 mau 2 bisa disampaikan. Apa hasil yang didapat dari pembelajaran hari ini sebagai kesimpulan kita, kemudian kita akan langsung menutup pembelajaran kita karena kita di jam terakhir. Silakan. Kita mengetahui tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan internasional. Ya, jadi kelompok 3 karena dia mendapatkan perdagangan antar daerah dan juga internasional, jadi dia dapat memahami bagaimana perdagangan antar daerah dan juga internasional. Ya, kemudian yang lain, bagaimana yang lain? Apa yang kita dapatkan hari ini? Bisa disampaikan? Apa peran-peran pelaku ekonomi yang diketahui sama anak-anak atau sama siswa-siswi setelah kita belajar hari ini? Jadi tadi itu beberapa kesimpulan atau hasil yang didapat dari pembelajaran hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh anak-anak semuanya tadi kelompok 1 jadi mengenai peran pelaku ekonomi, kemudian kelompok 2 mengenai distribusi, kemudian kelompok 3 tadi mengenai perdagangan antar pulau dan juga antar negara. Demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru akhiri dengan mengucapkan mudah-mudahan kita bisa nanti untuk di pembelajaran berikutnya kita bisa lebih memahami jadi peran-peran dari pelaku ekonomi. Oke, ya. Guru akhiri nanti kita berdoa sama-sama. Oke, tapi Pak Guru sebelum itu Pak Guru akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.